Pembantu di rumahku yang satu ini, memang sungguh sangat berbeda. Usianya yang sudah hampir kepala 5, tapi, ia seakan bersikap seperti gadis remaja. Bahkan, menurutku, terkadang sikapnya malah agak centil, dan terkesan memancing. Apalagi, jika istri dan anakku sedang tidak ada di rumah, pembantuku itu, seakan sengaja mencari perhatianku dengan berbagai cara, jika hanya ada aku dan dia di rumah. Suatu waktu, aku lagi duduk santai sambil ngopi, sepulang kerja di halaman belakang rumahku. Pembantuku yang saat itu baru saja selesai mandi, kulihat sedang sibuk ngepel lantai di dapur, dan bersambung ke teras belakang, yang dimana aku tengah duduk di situ. Terlihat sikapnya seperti memancing, agar aku memperhatikan dirinya, yang saat itu hanya ada daster sederhana yang sedikit pendek. Pada awalnya, aku tidak terlalu memperhatikannya, namun, suatu ketika, aku malah jadi terpana olehnya. Ia memang mempunyai banyak kelebihan yang ada pada dirinya. Mungkin, karena sering melihat kelebihan besar yang dibawanya, aku jadi mulai terpikirkan bayangan dirinya. Padahal, kalau kupikir-pikir, wajah pembantuku itu biasa saja, masih jauh lebih cantik istriku. Usianya juga sudah sekitar 47 tahun, jauh lebih tua dariku, dan juga istriku. Yang dimana, aku berusia 30 tahun, dan istriku masih 28 tahun. Namun, karena sikap dan karismanya itu, membuatnya jadi kelihatan lebih muda dari usianya. Gara-gara pembantuku yang satu ini pula, akhirnya, aku semakin percaya dengan apa yang dikatakan temanku, bahwa wanita yang jauh lebih berusia, memang memiliki karisma yang memikat. Nah, kisahku dengan pembantuku itu, terjalin tanpa sengaja. Semua terjadi karena rasa penasaranku, dan juga karena tingkahnya yang memang seakan memancing. Semuanya bermula, ketika istriku mengganti pembantu kami yang lama. Soalnya, selain karena kerjanya malas-malasan, pembantu kami yang lama juga minta dinaikkan gajinya. Hal inilah yang membuat istriku naik pitam. Bayangkan saja, tiap sebulan sekali, ia minta naik gaji, padahal, kerjanya juga ringan, cuma bersih-bersih rumah, dan juga menjaga anak kami, ketika aku dan istri pergi bekerja. Jam kerjanya pun cuma dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, terus, dia bisa pulang ke rumahnya. Dan pada akhirnya, kami pun memecat pembantu yang lama tersebut. Singkat cerita, aku pun mulai mencari-cari pembantu baru. Dan akhirnya, aku mendapatkan pembantu yang baru, dari usulan Bi Rahma, penjual nasi uduk di depan lorong gang rumahku. Hanya saja, saat itu, Bi Rahma bilang kepadaku, "Tapi, maaf loh mas, yang mau kerja sama mas ini, rumahnya jauh di kampung, jadi, ia harus tinggal di rumah mas, kalau memang masnya ingin dia kerja, tapi aman kok mas. Dia kerjanya rajin kok, dan gak suka bikin masalah," ungkap Bi Rahma. "Gak apa-apa Bik, lagian, istri saya malah senang kalau pembantu bisa tinggal di rumah," jawabku. "Ya udah, nanti Bibi akan menyuruh dia datang ke rumah kamu," ujar Bi Rahma. Singkat cerita, 2 hari berselang, sang pembantu baru kami pun datang. Pertama kali sampai di rumah kami, ia datang sangat pagi sekali, ketika aku dan istriku bersiap ke kantor. Saat kulihat KTP-nya, ia bernama Anita, dan berumur 47 tahun. Orangnya terlihat ramah, dan murah senyum. Dan jika ia sedang bicara, ia begitu santun, dengan logat Jawa yang kental. Aku tak berlama-lama, karena harus mengantar anakku Dio ke sekolah. Istriku menjelaskan, apa saja yang harus dikerjakan oleh Bik Anita di rumah kami,
dan juga mengenai besaran gaji bulanan yang akan kami berikan untuk dirinya. Ketika aku pulang mengantarkan anakku, istriku bilang padaku, "Ya sudah Mas, aku senang dapat pembantu baru, yang ini orangnya terlihat kalem, dan gak menuntut masalah gaji, asalkan dia bisa tinggal di sini, supaya dia gak ada pengeluaran untuk nyewa kamar kos, dan kelihatannya, dia orangnya rajin. Ya udah, kita terima saja dia bekerja di rumah ini. Aku mau berangkat ke kantor dulu ya Mas, sudah jam 8, takutnya aku telat, kamu lanjutin aja pembicaraan sama Bi Anita ya," ucap istriku. Setelah istriku berangkat ke kantor, akhirnya aku melanjutkan bicara sama Bi Anita. Kesan pertamaku dengannya memang baik. Ia datang pagi itu mengenakan gamis kurung dan panjang. "Bik, tadi saya sudah membicarakan sama istri, dan kami menerima Bibi bekerja di rumah ini, tapi maaf ya Bi, kalau ruangan pembantu di rumah ini nggak terlalu luas, dan juga harus dibersihkan dulu, soalnya, pembantu yang lama kan nggak menginap di sini," jelasku. "Iya Mas, nggak apa-apa, yang penting bisa buat istirahat, daripada Bibi harus menyewa kamar kos. Selain bisa lebih hemat, Bibi juga nggak harus bolak-balik untuk bekerja ke sini," jawabnya. Lalu, aku pun mengajaknya untuk melihat kondisi ruangannya di belakang, dekat dapur, sebelum aku berangkat kerja di sebuah bengkel mobil. Binita kelihatan senang, katanya, "Gini sih bagus Mas, untuk ukuran ruangan pembantu, ada lemari pakaian juga," katanya. Dia pun hendak mau ke rumah saudaranya dulu, untuk mengambil pakaian yang dititipkan di sana. Namun ternyata, saudaranya itu adalah Bi Rahma, langganan nasi udukku di depan gang. "Biar saya saja yang mengambilkan tas pakaian dan barang milik Bibi, sekalian saya ke mau sarapan, biar Bibi bisa membersihkan ruangan Bibi, dan bisa mulai kerja di sini," ucapku. "Makasih Mas kalau begitu, maaf loh, Bibi jadi ngerepotin majikan," balasnya. Saat itu, kulihat ia biasa saja, tidak terlalu cantik, namun, wajahnya tidak membosankan bila dipandang berlama-lama. Kulitnya putih bersih, walaupun ada sedikit tanda penuaan pada dirinya. Namun, yang mencuri perhatianku adalah, ia yang agak gemuk, dan yang ada padanya itu sangat menarik dipandang. Awal bekerja di rumahku, Binita bersikap biasa dan sewajarnya saja. Aku dan juga istriku, merasa sangat cocok dengan Binita, karena, menurut istriku, ia sangat rajin dan telaten. Semua sesuai dengan yang diinginkan sama istriku. Selain itu, si Dio, anak kami, juga sangat akrab dengan Binita. Nah, suatu ketika, sehabis aku dan istriku menunaikan kewajiban di ruangan kami, aku berkata pada istriku, "Kamu ini kok males banget ngurus anak sendiri sih Dek? Apa-apa sama pembantu. Dio butuh perhatian dari mamanya juga, kamu ini maunya enak pas bikinnya aja seperti ini, tapi, mengurus anak males banget," ungkapku. Tapi, istriku malah menjawab, "Ya iyalah Mas, kalau pas lagi bikin seperti ini, mana ada si wanita yang gak senang, apalagi, kamu selalu berhasil membuat aku bahagia Mas, kalau soal ngurus anak, ya bukannya aku males Mas kan lihat sendiri, dia lebih lengket sama kamu," sahut istriku. Selama ini, kondisi dan suasana di rumah terasa biasa saja, dan berjalan sewajarnya. Namun, semuanya berubah, ketika Binita sudah 3 bulan bekerja di rumahku. Aku sama istri sudah sangat cocok dengannya, dan kami sudah menganggapnya saudara sendiri, yang menjadi bagian dari keluarga kecil kami. Kadang, istriku malah nyuruh aku nemenin ngobrol ketika dia ngantuk, saat kami sedang menonton televisi di ruang keluarga. Aku dan Binita menjadi semakin akrab, dan bahkan, kadang-kadang,
obrolan kami mulai ngelantur, dan menjurus kemana-mana. Hingga semuanya pun terjadi, ketika Dio, anakku, sedang libur kenaikan kelas, dan istriku mendapat cuti dari kantornya. Sehingga, ia mengajak Dio untuk pulang kampung, ke rumah mertuaku selama hampir 2 minggu. Istriku menyuruhku agar gak usah ikut, karena, nanti aku gak bisa dapat bonus dari bosku. Lagi pula, kata istriku, biar ada yang di rumah selama dia dan Dio pulang ke rumah orang tuanya. Di hari pertama kepergian mereka, aku hanya berdua sama pembantuku. Semuanya juga masih biasa saja, namun, saat itu, aku mulai melihat ada perubahan dari Binita. Terutama, dalam hal berpenampilan. Sepulang aku dari bengkel, Bi Anita membuatkan kopi untukku. Sebab, memang biasanya, sepulang kerja, aku selalu ngopi, sambil melihat burung berkicau di teras. Namun, tatapanku jadi seperti enggan berpaling dari Binita, saat dia membawakan secangkir kopi untukku. Tak seperti biasanya, sore itu, ia mengenakan daster pendek dan berbahan tipis pemberian dari istriku, sehingga, ada sesuatu yang sedikit menerawang. "Bi, kayaknya itu daster istriku ya?" tanyaku. Binita tersenyum, lalu duduk di samping dan menjawab, "Iya mas, ini memang daster ibu yang diberikan pada Bibi, katanya, sudah lama nggak dipakai lagi, dan juga, ini daster pas istrinya mas mengandung katanya, daripada dibuang, kan sayang, soalnya masih bagus juga, pas Bibi coba memakainya, dan ternyata malah pas ukurannya untuk Bibi," jawabnya. "Iya, gimana menurut kamu mas? Apa pantas dan cocok jika Bibi yang pakai daster milik istrimu ini?" tanya Bi Anita. Saat itu, aku tampak pemandangan alam indah, dan 2 pebukitan yang sedikit menerawang padanya, membuat jantungku berdebar hebat. Masa sih, Bi Anita cuma hanya daster, dan tanpa bungkusan untuk keduanya, yang ada pada diri Bi Anita tersebut? Jujur saja, baju istriku malah lebih pantas dikenakan olehnya. Jika dikenakan istriku, semua kelihatan datar dan rata, akan tetapi, saat Binita yang kenakan, aku bisa melihat keindahan alam yang sangat mencolok di bagian yang cukup penting, dan sangat bagus untuk dipandang, gumamku. "Mas, ini ditanya sama Bibi, kok malah bengong sih?" kata Nita, membuyarkan lamunanku. Maaf Bi, daster itu sangat cocok dipakai Bibi. Saya jadi kagum melihat Bibi, yang kelihatan lebih muda dan cantik dengan baju milik istri saya itu, jawabku padanya. Entah kenapa, gara-gara melihat penampilan Bi Anita yang sedemikian rupa, membuat malamnya aku jadi susah terlelap. Pikiranku mulai membayangkan bayangan pembantuku itu. Dan kini, aku tersadar, kalau aku mulai tumbuh perasaan dan gejolakanku, untuk menuntaskan gejolakan itu bersama pembantuku itu. Akan tetapi, aku hanya bisa membayangkan saja sambil berkhayal. Soalnya, Binita masih ada anak dan suami di kampung halamannya, sedangkan aku, juga sudah punya anak dan istri. Mana boleh aku berpikiran sampai seperti itu sama pembantuku. Hingga suatu malam, aku mencoba membangunkannya, karena aku merasa lapar, dan ingin dibuatkan nasi goreng oleh Bu Anita, pembantuku. Namun, baru saja mau mengetuk pintu ruangannya, dan ternyata, pintunya gak tertutup rapat, sehingga, ada sejengkal celah di sana. Tadinya, aku mau memanggilnya, akan tetapi, aku mengurungkannya, karena, pas aku lihat dari celah pintu itu, dan dalam seketika, ada sesuatu yang bergejolak hebat dalam jiwaku, dan jantungku kembali berdebar kencang. Ia masih dengan daster pendek milik istriku, tapi, terlihat sedikit acak-acakan. Dan Bi Anita,
terlihat nampak sedang sibuk membahagiakan dirinya sendiri. Memang, aku tidak bisa melihatnya secara langsung, tapi kesibukannya saat itu bisa aku lihat dari pantulan cermin lemari pakaian yang ada di ruangannya. Dan sontak saja, aku jadi terpengaruh melihatnya yang sedang dalam kondisi demikian itu. Hingga tanpa sadar, aku pun mulai membahagiakan diriku sendiri, sambil tetap menatapnya dari celah dan pantulan cermin. Akan tetapi, tak lama kemudian, ia tiba-tiba menatap ke cermin di lemari pakaian. Sehingga, aku dan dia sama-sama kaget, karena saling pandang lewat pantulan cermin. Binita langsung beranjak dari pembaringannya, dan melangkah ke pintu. Maaf mas, Bibi nggak dengar, kalau mas memanggil. Ada apa mas? Apa mau dibikinkan kopi, atau teh? Sapa Bi Anita. Berusaha bersikap wajar padaku. Di ambang pintu, kulihat wajahnya merona, dan tak berani menatap ke arahku. Aku nggak menjawab pertanyaannya saat itu. Entah apa yang merasuki pikiranku malam itu, yang jelas, aku malah menjangkau tangannya, dan menuntunnya kembali melangkah beranjak ke dalam ruangannya. Walau awalnya seperti terlihat sungkan, dan hendak menggagalkan, akan tetapi, akhirnya, Bi Anita mengikuti langkahku. Apakah Bibi sudah kangen sama anak dan suami di kampung halaman? Kenapa Bibi sampai seperti itu sendirian, dan juga membahagiakan diri Bibi sendiri? Kalau Bibi kangen sama suami, Bibi bisa minta izin saja untuk pulang kampung, sebab sudah 3 bulan Bibi kerja di sini, dan berjauhan dengan anak dan suami Bi, ucapku. Dan saat itulah, aku jadi terperangah dengan pengakuan dari Bi Anita. Dengan wajah yang semakin merona menahan malu, Bi Anita meminta maaf padaku, kalau selama ini, dia sudah berbohong pada aku dan istriku. Maaf ya mas, sebenarnya, Bibi, sudah lama hidup sendirian, karena, suami Bibi, sudah lama meninggal. Waktu itu, Bibi terpaksa berbohong, kalau Bibi masih punya suami dan anak di kampung, sebab, istrinya mas, nggak mau menerima pembantu yang masih gadis, ataupun sudah janda, karena, istri mas khawatir, kalau nanti, mas sampai macam-macam sama pembantu, ungkap Bi Anita. Bibi juga minta maaf, dan Bibi jadi malu, karena mas telah melihat kebiasaan Bibi, kalau sedang ingat sama mendiang suami, ungkap Binita, dengan tersipu. Iya, aku ngerti kok Bi, Bibi tenang saja, aku akan jaga rahasia ini kok, sahutku. Tapi, Bibi juga mau bilang terima kasih pada mas, karena, mas gak sampai membuat Bibi sedih, sangat berbeda dengan mantan majikan Bibi yang lama. Mas tahu kan bosnya mas yang ada di bengkel, sebenarnya, dia itu mantan majikan Bibi yang lama mas. Bibi sempat bekerja pada bos kamu mas selama 1 tahun, tapi, Bibi akhirnya dipecat oleh istrinya, sebab, istrinya mengetahui, kalau bosnya mas itu, saat malam, ia sering pindah ke ruangan Bibi, dan selalu saja membuat hati Bibi sedih, karena dia tega yang demikian itu sama Bibi, ungkap Bi Anita dengan panjang dan lebar. Tentu saja aku kaget mendengar pengakuan Binita, ternyata, bosku merupakan mantan majikannya Binita. Tapi, di lain sisi, gejolakanku juga jadi semakin bergemuruh, dan penasaran akan pengakuan Binita, bahwasanya, bosku itu sudah sering seperti itu dengannya, dan membuat hatinya sedih. Akhirnya, aku bilang, ya sudah Bi, gak apa-apa, nanti, kalau istriku nanya lagi, Bibi tetap saja mengaku, kalau Bibi memang masih memiliki anak dan suami di kampung halaman, agar Bibi bisa tetap bekerja di rumah ini, dan rahasia ini harus kita jaga bersama, supaya nggak seperti bos saya, yang akhirnya ketahuan sama istrinya, jelasku. Bi Anita kelihatan gembira, dan mengucapkan terima kasih padaku.
Dan saat itulah, ia mengungkapkan padaku, "Mas, karena Mas sudah baik banget sama saya, malam ini, saya mau kasih hadiah yang spesial untuk Mas. Apa Mas mau, dan bersedia menerima pemberian hadiah dari Bibi?" ucapnya, sambil menunjukkan hadiah yang sangat indah itu untukku. Dan sontak saja, aku menjawab, kalau Bibi mau memberikan hadiah itu untuk saya, ya pastinya saya juga nggak bakalan bisa menolak yang itu, balasku, sambil langsung menerima hadiah istimewa dari Bi Anita, pembantuku. Dan seperti seekor kucing yang dikasih ikan bawal tebal, mana bakalan bisa nolak sih. Nah, begitulah kira-kira awal mula semua berubah di rumah itu. Akhirnya, sejak malam itu, aku jadi punya pengalaman rahasia bersama pembantuku. Dan tidak cuma sekali itu saja, jika memang rumah dalam kondisi yang memungkinkan, aku dan Bi Anita masih rutin bekerja sama, walaupun resiko besar telah menghadang.